Materi yang pertama yaitu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan penerapan persaingan bebas dalam meraih keuntungan. Sistem ini mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memberikan berbagai pilihan kepada konsumen dan produsen. Ciri khas kapitalisme antara lain adanya kebebasan individu dalam memiliki harta, kebebasan berusaha dan bersaing, minimnya campur tangan pemerintah, serta pandangan bahwa manusia adalah homo economicus yang selalu mengejar kepentingan pribadi. Meskipun kapitalisme memiliki kelebihan dalam mendorong kerja keras dan efisiensi, sistem ini juga menuai kritik karena memicu persaingan tidak sehat, ketimpangan pendapatan, dominasi perusahaan besar terhadap UMKM, pengabaian terhadap kesejahteraan pekerja, dan kerusakan lingkungan. Distribusi kekayaan yang timpang menjadi tantangan besar, sementara peran pemerintah dalam mengoreksi ketidakadilan seringkali sangat terbatas dalam sistem ini. Materi yang kedua yaitu stabilitas ekonomi dalam sistem sosialis. Sistem ekonomi sosialis menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama dalam perekonomian dengan tujuan menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dalam sistem ini, semua faktor produksi dikuasai oleh negara, perencanaan ekonomi dilakukan secara terpusat, dan keuntungan didistribusikan secara adil untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial. Kelebihan dari sistem sosialis antara lain terciptanya keadilan sosial, pemerataan pendapatan, dan efisiensi dalam alokasi sumber daya. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, seperti terbatasnya kreativitas dan kebebasan individu, adanya monopoli negara yang dapat menurunkan efisiensi, serta kurangnya insentif bagi masyarakat untuk berinovasi dan mengembangkan usaha secara mandiri. Materi yang ketiga yaitu stabilitas ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip syariah yang menekankan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan kekayaan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam pandangan Islam, harta merupakan amanah dari Allah sehingga seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai agama seperti larangan riba, kewajiban menunaikan zakat, serta penerapan etika dalam transaksi bisnis. Ciri utama dari sistem ini mencangkup pengelolaan harta sebagai amanah, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, peran aktif negara dalam mengatur perekonomian, serta mekanisme zakat sebagai sarana untuk redistribusi kekayaan secara adil. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.